Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunita Sari Budiarso dengan NIM 14014222214 dengan nomor presensi 12 dari Rombel E PGSD FIP UNES. Di sini saya akan mempraktikkan transportasi tumbuhan pada sawi putih. Video ini digunakan untuk memenuhi tugas laboratorium IPA SD dengan dosen pengampu Ibu Aldina Eka Andriani, SPD, MPD. Judulnya yaitu Praktikum Transportasi Tumbuhan pada Sawi Putih. Tujuannya yaitu untuk mengetahui proses transportasi pada tumbuhan sawi putih dan peran silem. Dasar teori. Transportasi tumbuhan adalah proses penyebaran zat-zat seperti air, mineral, dan berbagai zat lain yang dibutuhkan oleh tumbuhan ke bagian organ-organ tumbuhan yang memerlukan. Proses transportasi ini melibatkan jaringan pengangkut yaitu silem dan flem. Transportasi pada tumbuhan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ukuran daun, tebal daun, dan jumlah stomata. Sedangkan faktor eksternal meliputi suhu, kelembaban udara, intensitas cahaya, dan keadaan air dalam tanah. Silem adalah jaringan pengangkut yang terdapat di akar, batang, dan daun. Silem juga disebut sebagai pembuluh kayu yang terdiri atas sel mati dan dinding tebal berbahan lignin. Silem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat yang larut di dalamnya dari akar ke daun. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alatnya ada gelas plastik bening, pengaduk atau sendok, pisau, penggaris, stopwatch yang menggunakan HP, dan kertas HVS. Untuk bahan yang digunakan yang pertama ada sawi putih, pewarna makanan yaitu berwarna ungu, merah, dan kuning. Serta yang terakhir ada air. Mari sama-sama menyimak videonya. Cara kerjanya yang pertama siapkan alat dan bahannya. Lalu tuangkan air ke dalam masing-masing gelas sebanyak 200 ml. Selanjutnya, tuangkan pewarna makanan pada masing-masing gelas. Gelas paling kanan, kita beri warna kuning. Gelas tengah, kita beri warna merah. Dan gelas paling kiri, kita beri warna ungu. Lalu, masing-masing pewarna diaduk menggunakan sendok. Selanjutnya, masukkan sawi ke dalam gelas, di mana sawi sudah dipotong terlebih dahulu pangkalnya. Nyalakan stopwatch. Tunggu sampai 7 menit.
Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Setelah 7 menit, I'm swimming harder, trying kita amati perubahan pada sawinya. Kita ukur pada gelas apakah mengalami kekurangan. Lalu kita catat hasilnya pada kertas. Setelah 7 menit, sawi akan terlihat seperti berikut ini. Setelah itu, masukkan kembali sawi pada masing-masing gelas yang sama. Lanjutkan dan amati pada menit selanjutnya. Kita tunggu sampai 7 menit berikutnya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Setelah 14 menit, lakukan hal yang sama, yaitu mengamati perubahan pada sawi dan mengukur ketinggian air pada gelas. Gotta find my way to you. Lalu catat hasilnya pada kertas. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Setelah selesai mengamati, masukkan kembali sawi pada masing-masing gelas. Kita tunggu 7 menit berikutnya. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you. Setelah 21 menit, kita kembali mengamati perubahan pada sawi dan mengukur ketinggian air pada gelas. Lalu catat hasilnya pada kertas. Heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Beginilah kondisi sawi setelah 21 menit. Berikut adalah tabel pengamatan.
kondisi air di dalam gelas setelah 7 menit, 14 menit, dan 21 menit. Dan berikut adalah tabel pengamatan perubahan pada sawi. Pembahasan. Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa tumbuhan mengalami transportasi. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya air yang ada di dalam gelas dan berubahnya warna batang dan daun pada sawi putih. Pada menit ke-7, sawi mulai mengalami perubahan warna pada batang bagian bawah dan tinggi air mulai berkurang. Pada sawi berwarna ungu dan merah, ketinggian air berkurang 0,2 cm dari yang awalnya 6,7 cm menjadi 6,5 cm. Sedangkan pada sawi berwarna kuning, air berkurang 0, cm. Pada menit ke-14, perubahan warna mulai merambat pada batang bagian atas dan pada sawi gelas merah sudah sampai daun dan ketinggian air juga berkurang. Pada sawi berwarna ungu dan merah berkurang 0,1 cm dari 6,5 cm menjadi 6,4 cm. Sedangkan pada sawi berwarna kuning berkurang 0,1 cm dari 6,6 cm menjadi 6,5 cm. Pada menit ke-21, perubahan mulai terjadi hingga daun dan ketinggian air juga berkurang 0,1 cm. Pada sawi ungu dan kuning, sawi yang berwarna ungu berubah dari 6,4 cm menjadi 6,3 cm. Dan sawi kuning berkurang menjadi 6,5 cm. Hal ini dapat terjadi karena adanya daya kapilaritas batang. Daya kapilaritas batang adalah kemampuan silem yang memiliki diameter sangat kecil untuk menaikkan permukaan air lebih tinggi dibanding dengan di luar pembuluh, sehingga air sampai ke daun. Kesimpulan, dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan mengalami transportasi dan memiliki jaringan pengangkut yang berfungsi mengangkut air dari akar hingga daun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.